Patutlah kita bersyukur atas kasih sayang Tuhan yang telah menyertai kehidupan beta, Bapak Ibu, saudara-saudara, baik selaku diri pribadi, sebagai keluarga, selaku persekutuan jemaat maupun persekutuan umat dan segenap masyarakat, bangsa dan dunia ini. Ketika kita bisa melangkah dari satu waktu ke waktu yang lain, sampai tiba di minggu persiapan Adventus nanti, minggu depan. Tidak sedikit kasih sayang Tuhan yang Bapak Ibu dan Beta suliakan. Sebab hari-hari yang kita jalani dan lalui bersama dari waktu ke waktu bukan tanpa masalah. Bukan pula tanpa tantangan dan ancaman. Masalah demi masalah, hambatan, tantangan, dan ancaman silih berganti. Bencana alam, bencana-bencana sosial, bencana non-alam, pandemi COVID-19, bahkan dalam varian baru yang sekarang telah ada dan nyata dialami. Puji syukur pada Tuhan bahwa Indonesia telah berhasil melaksanakan suatu event besar dunia G20. Dalam dialog di G20 itu, Presiden Jokowi berkata bahwa dunia dalam ancaman pandemi COVID sedang melangkah menuju masa depan yang gelap, bahkan suram. Dampak dari pandemi 19 terhadap ekonomi. Dautoni, seorang pendeta dari gereja dari karismatik, seorang ahli okultisme, dia meramalkan keadaan ini di tahun 2020 yang lalu, bahwa dunia memasuki tahun 2023, termasuk Indonesia akan mengalami krisis ekonomi yang dahsyat. Tetapi menurut Dautoni ada titik terang bagi bangsa ini di tahun itu. Dan ini juga disaksikan oleh Natalia, Direktur IMF, yang Bapak Jokowi katakan bahwa dunia terancam gelap dan suram, tetapi Indonesia ada titik terang. Karena dalam kajian tentang masalah pertumbuhan ekonomi dan segala macam, katanya Indonesia berada pada 2 musim dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pertanyaannya, apakah karena itu Indonesia akan selamat dari semua yang akan mengancam? Beberapa hari yang lalu muncul prediksi bahwa akan ada tsunami besar melanda Indonesia, khususnya Pulau Jawa, di penghujung tahun ini atau di awal tahun depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia terancam. Dan dalam keadaan keterancaman seperti itu, mari kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita melangkah di hari-hari kehidupan ke depan. Tema yang diusung oleh Gereja Protestan Maluku dalam bulan ini, meningkatkan dan memelihara kualitas hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meningkatkan dan memelihara kualitas hidup bukan hanya sekedar soal makan, soal minum, soal pakai, soal setel, tapi
bagaimana sikap dan perilaku hidup katong sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini. Berbagai tindak kriminal, tindak kejahatan, ya, pelakunya tidak luput dari anak-anak Tuhan. Beberapa media memunculkan, ya, lembaga-lembaga agama dengan perilaku penyimpangan seksual, kekerasan seksual pada anak didik dan segala macam. Di lingkup kehidupan gereja pun ada hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan di lingkup kehidupan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas sing ada yang macam begitu. Karena katong memiliki penghayatan iman yang cukup, sehingga kita memiliki perilaku hidup yang berkualitas, yaitu perilaku hidup yang sadar dan tahu apa yang baik, yang berkenan per Tuhan, itu yang kita bikin. Apa yang tidak baik, yang tidak berkenan per Tuhan, jangan dibuat. Berikut bacaan dari Mazmur 98 di atas, di bawah sorotan tema saat penyelamatan sudah dekat. Orang Ambon pada umumnya kalau musim yang sudah seperti ini, bilang Natal sudah dekat. Kalau Natal sudah dekat, persepsi lain Tuhan sudah dekat. Dan mungkin Tuhan seorang berdatang. Kalau ketemu runtut dari berbagai kejadian dan peristiwa yang akhir-akhir ini di kehidupan dunia ini. Dunia sedang berjalan menuju pada penggenapan firman. Segala sesuatu akan berubah. Semua berubah. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan akan digenapi. Jadi kita akan berjalan menuju kegenapan itu. Mudah-mudahan karena sadar, katong berupaya untuk menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi orang Kristen yang baik, menjadi warga gereja yang baik, menjadi pendeta yang baik, penatua yang baik, samas atau diaken yang baik, pengurus wadah-wadah pelayanan yang baik. Itulah yang berkualitas. Yang berkualitas pasti bibir mulutnya adalah bibir mulut yang mengucap syukur pada Tuhan. Bibir mulut yang mau menyanyi memuliakan Tuhan. Padahal beta heran lain. Di sini di jemaat ini aneh juga. Menyanyi di gereja ini, di jemaat ini. Katanya 2 lagu cukup. Lalu beta bilang begini, buat apa kalian berkata Tuhan bertakhta di atas puji-pujian? Kalau menyanyi dibatasi cuma 2 paduan suara atau 2 vokal grup atau 2 kali. Percuma kalian punya pemahaman Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Karena apa? Karena orang pemalas dulu di gereja di kebaktian. Padahal Daud bilang, aku rindu diam di rumah Tuhan seumur hidupku selama-lamanya. Bukan 1 jam, bukan 2 jam, tapi selama-lamanya. Tapi mengapa menyanyi menjadi masalah? Itu juga yang menggelitik hati beta untuk beta bilang, persemua dengar akan lagi. Kalau per beta 10 paduan suara mau menyanyi pada waktu itu pun asal dengan sukacita menyanyi. Biarlah gedung gereja ini menjadi tempat di mana Tuhan bertakhta. Dan kalau Tuhan betul-betul bertakhta, sebab hati semua orang ini adalah hati yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, yang bersyukur pada Tuhan, berkat melimpah ya, di dalam kehidupan kita masing-masing dan keluarga dan rumah tangga kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ya, pemazmur mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Kasih dan kesetiaannya selama-lamanya. Kasih dan kesetiaannya itu memang telah dialami dalam bacaan firman Tuhan ini, dialami oleh Israel secara khusus ketika mereka sebagai bangsa terjajah di Mesir, ketika mereka sebagai orang-orang buangan di Babel. Tapi ingat, kasih dan kesetiaan Tuhan pula yang membuat kita merdeka, Indonesia merdeka 17/8/45. Kasih dan kesetiaan Tuhan pula lah yang membuat Bapak Ibu, saudara-saudara, dan beta ada sampai di pagi hari ini dan bisa seperti ini duduk begini.
Dari memandang sekitar kondisi ini, Tuhan juga cukup senyum, walaupun banyak orang yang ada, tapi mungkin karena sebagian ada di RST. Ya. Ini juga tantangan bagi kehidupan berjemaat dan beribadah kita di jemaat ini. Tetapi seandainya semua orang sadar untuk beribadah, gedung gereja ini penuh, RST juga penuh, gereja baru yang sementara dibangun, yang akan diresmikan tanggal 18, yang menjadi kesangsian dan keraguan-keraguan banyak orang. Mungkinkah 18 ini gedung gereja baru kasih karunia akan diresmikan? Gedung gereja itu diberi nama kasih karunia sebab hasil pergumulan kita begitu berkata. Betapa agungnya dan luar biasanya kasih karunia Tuhan yang melimpah. Jujur saja, kehidupan jemaat ini, ya, kita tidak sama dengan jemaat-jemaat lain yang punya kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Tapi puji Tuhan bahwa walaupun ketemu punya kekuatan sedikit, tapi ketemu pun jiwa untuk memberi juga bagus. Mudah-mudahan masih ada keinginan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena adalah yang mau dibutuhkan, khususnya sound system. Beta bilang akan sekali di sini yang bertelinga mendengar, ya, lalu kalau dia pun Rp1.000 ada kasih ke sana, aku bantu untuk beri sound system supaya Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Tuhan saya tuntut Bapak Ibu mau bawa 100 juta, 10 juta, 5 juta. Tapi kalau seluruh jamaat ini rame-rame persembahkan apa yang ada pada dirinya untuk kemuliaan Tuhan ini, pasti ada yang perlu kita ragukan dalam kehidupan ini. Mazmur 98 ini sungguh agung dan luar biasa. Yang mengajak umat betul-betul bersyukur, bernyanyi, bergembiralah pada Tuhan. Menyanyilah dengan kecapi, dengan napiri, dengan semua yang berdenting dan berentang. Menyanyilah. Lihatlah, ombak dan gelombang di laut itu juga menyanyi memuji Tuhan. Angin juga menyanyi memuji Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti bahasa angin dan bahasa ombak, tapi mereka juga menyanyi memuliakan Tuhan. Mereka menceritakan kekuasaan Tuhan bagi semua ciptaan ini, supaya kita yang melihat, kita yang mendengar, kita juga tergerak hati untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang kita muliakan itu, Tuhan yang menyelamatkan itu, Tuhan yang kasih setianya dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya, walaupun ketemu terkadang tidak setia. Tuhan itu adalah Allah keadilan dan kebenaran. Bahasa pemazmur bilang begitu. Ialah Allah keadilan dan kebenaran. Dan karena itu umat yang bersyukur kepada Tuhan, umat yang bergembira dan bersuka cita karena kasih Tuhan, hendaknya juga hidup dalam kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, orang yang betul bersyukur pada Tuhan, dia pasti tahu apa yang harus dia buat supaya bangunan gedung gereja itu bisa terselesaikan dan memuliakan Tuhan hasilnya. Orang yang bersyukur dan memuliakan Tuhan, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga peduli pada orang. Nyanyian bibir mulutnya, tingkah lakunya itu membuat orang menjadi sukacita dan bahagia. Itu benar. Yang benar seperti itu. Jangan sampai bibir mulutnya, sikap dan perilakunya membuat orang tersudut, orang tersingkir, orang menangis. Karena tersiksa batinnya dan jiwanya sebab melihat anak-anak Tuhan balaga, berpose, katakanlah begitu. Dan kenyataan seperti itu. Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau seluruh alam ini bersuka cita dan bergembira karena Tuhan pun kasih dan kesetiaan untuk semua sama. Bagaimana kita? Ketika kita ada dalam sukacita seperti ini, datang di rumah Tuhan ini dan mendengar firman Tuhan ini, mari kita simak dengan baik. Apa yang mesti kita lakukan supaya sukacita bukan menjadi milik kita sendiri. Supaya sukacita dan kebahagiaan tidak dimiliki
oleh diri kita, keluarga dan rumah tangga kita, tapi dimiliki dan dirasakan oleh semua orang. Dan itulah yang Tuhan mau. Itulah yang disebut Allah keadilan dan kebenaran. Adalah benar dan adil. Jika di sini menyanyi, di sana juga menyanyi lagi. Jangan justru di sana ada tangisan dan air mata, di sini ada pesta pora dan hura-hura. Apalagi pesta pora dan hura-hura menyindir karena merasa tersaingi dan merasa orang di sana itu semustahak dan layak. Itu yang Tuhan Allah suka. Tapi betapa bahagianya Tuhan, surga gembira dan bersukacita ketika melihat anak-anak Tuhan, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, sama-sama hidup bersama, rukun dan damai. Ingat, rumus cuma satu. Kehidupan yang rukun dan damai itulah Tuhan perintahkan berkat. Hai berkat, pergilah ke rumah itu. Karena suami istrinya rukun dan damai. Bapak mamanya hidup rukun, orang tua, anak-anak hidup rukun, adik kakak. Ya. Seisi rumah itu semua rukun dan damai. Tuhan perintahkan berkat. Bukan saudara dan beta paksa Tuhan, buju-buju Tuhan kasih berkat saya. Tuhan perintahkan karena Tuhan bahagia, senyum melihat kehidupan yang rukun dan damai yang anak-anak Tuhan nampakkan di dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan sudah dekat, tema mingguan ini. Karena Tuhan sudah dekat, mari kemas-kemas diri supaya berkenan pada Tuhan. Bukan hanya sebatas kemas rumah, ya, labur dinding putih, ya, lalu mulai duduk berhitung. Kira-kira nanti siap makanan apa, dan bagaimana, pakai baju apa, anting-anting apa, sepatu model apa. Tidak seperti itu. Tuhan tidak menghendaki itu. Tapi yang Tuhan kehendaki hati, pikiranmu, sikap dan perilakumu. Adakah keadilan dan kebenaran? Berbahagialah. Amin.